Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh dan bin sepuh, khususnya kepada guru kita bersama Amuna Ki Haji Lutfi Basari mata'anallahu li hayati syarifah, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melancarkan rezeki beliau, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melancarkan jalan dakwah beliau, amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, wasihat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan barokah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua kalinya salawat ma'asalam kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dan kita bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad, kelak di yaumul qiyamah nanti kita bisa bersama dengan beliau, amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, kali ini saya akan membacakan satu hadis yang saya ambil daripada kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Abu Bakar Ibni Said Muhammad Syata At-Timiyah, ya, rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fi zuhdi, di sini menerangkan tentang zuhud, ya. An Jabirin, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala, mengatakan, bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu gudang yang tidak pernah habis, ya. Kanzun ialah gudang harta, ya. Di luar sana ketika ada raja yang memiliki memiliki harta yang begitu banyak, memiliki istana yang begitu megah, ya, belum tentu mereka ini merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Qanaah itu ialah merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta tidak mengharap daripada pemberian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qanaah, ya. Jadi ketika ada seseorang yang mana dia mempunyai rumah yang bagus, rumah yang banyak, rumah yang megah, memiliki sepeda motor yang banyak, memiliki mobil yang banyak, tapi ketika dia dikasih, dia gak merasa bersyukur, gak merasa merasa cukup, maka dia bukan termasuk yang orang yang qanaah. Orang yang qanaah ialah ketika diberi, misalnya diberi makan, misalnya lauk ikan gitu, dia menerima, meskipun sederhana, dia tetap menerima. Ada makanan yang sederhana, dia tetap makan. Pokok menerima apa adanya. Itu orang yang qanaah, ya. Dan yang mana memang sifat manusia itu lebih suka dengan yang menarik, ya. Kan kita meskipun mengatakan ayo kita tanamkan dalam diri kita ini sifat qanaah. Cara ngomongnya memang mudah, tapi melakukannya yang sulit, ya. Meskipun kita terkadang pun juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, hubbud dunya, talabud dunya, ya. Memang itu sifat manusia, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adama wadiyani min dhahabin." Ketika manusia itu memiliki daripada dua lembah, ya, lembah daripada emas, labadago, maka dia akan menginginkan lahu mathalisan, akan menginginkan
3 lembar. Ya, itu sifat manusia. Ketika kita diberikan, misalnya diberikan rumah yang megah 1, kita ingin rumah megah yang kedua. Dikasih 2 kita milih yang 3, dikasih 3 kita malah minta yang 4. Ya. Kalau dikasih istri 1 mintanya istri 2. Itu manusia. Ya. Wala yamla'a, dan tidak akan memuaskan dan tidak akan memenuhi fama bani Adam, mulut manusia illa turab. Ya, kata Nabi di sini illa turab, kecuali tanah. Maksudnya gimana? Manusia itu tidak akan lepas daripada dunia. Dia bakal tetap mengejar yang namanya dunia kecuali ketika dia ini masuk ke dalam kubur. Ya. Jangan sampai ketika kita ini masuk ke dalam kubur dalam keadaan tidak membawa amal yang baik. Ya, jangan sampai. Yang mana memang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amin. Ya. An-nasu niyamun. Manusia itu dalam keadaan tidur ketika di dunia, lalai. Fa idza matu intabahu. Ya, ketika dia meninggal dunia, dia baru sadar. Dia terbangun. Ketika di dunia dia ini lalai dalam akhirat, mengejar dunia, ya, karena memang dikatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Yang kurang lebih artinya telah melalaikan kalian, yaitu apa? Memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian ini ziarah kubur. Maksudnya apa? Dia ini meninggal. Ya, itu seseorang yang mengejar dunia. Akhirnya nanti ketika di kuburan dia menyesal. Oh iya rek, aku dulu ini kenapa kok gak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku kok gak mengamalkan amalan yang soleh, amalan yang baik? Kok aku ini justru buta ya? Justru aku ini kok malah mengejar dunia. Ya. Makanya itu ketika kita ini kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut nelayat, ya, ketika ada orang meninggal. Di situ tujuannya apa? Yaitu untuk mengambil ibrah, ya, pelajaran. Rasulullah bersabda, "Kafa bil mauti mau'idun." Ya. Cukup kematian seseorang itu menjadi pelajaran. Ya. Kita coba lihat, seseorang punyai harta yang banyak, memiliki rumah yang banyak, tapi ketika dia meninggal tidak dibawa hartanya. Ya, justru nanti bakal dikasihkan ke anak-anaknya. Padahal yang nyari si orang tersebut. Ya, percuma kita ini apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, ya, gak ada manfaatnya. Justru dengan kita qanaah, menahan diri kita ini daripada cinta dunia. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Adwi Al-Haddad, beliau mengatakan wa iskunu'an, dan hiduplah qanaah bila hirsin wala tomain, dengan tanpa hiris. Apa hiris? Yaitu ragus. Wala tomain, dan tamak. Ta'is hamidan, maka kamu akan hidup dengan terpuji. Rafi'ul qadri wasani, dan kamu bakal terangkat derajatnya serta mulia. Itu keutamaan seseorang yang menanamkan di dalam dirinya ini sifat qanaah. Ya. Maka dari itu mari kita tanamkan dalam diri kita ini sifat qanaah, agar kita ini tidak fokus dengan dunia. Karena kalau kita fokus dengan dunia, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kita bakal lalai terhadap akhirat. Ya, karena Nabi sendiri mengatakan orang yang cerdas itu ialah orang yang mempersiapkan amal setelah meninggal, ya. Bukan mempersiapkan, bukan mencari harta dunia, ya, sebanyak-banyak, enggak. Nah, justru kita disuruh untuk mencari atau mencari bekal untuk ketika setelah mati. Jangan sampai ketika kita ini, ya, di dunia kita gunakan waktu kita untuk hubud dunya, untuk thalabud dunya, untuk mengejar dunia, jangan sampai. Maka dari itu ayo kita mulai dari sekarang perbanyaklah amalan-amalan yang soleh. Karena seseorang
meskipun amalnya banyak, meskipun dia ahli ibadah, belum tentu dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, maka dari itu ayo kita berusaha perbanyaklah amal ibadah, karena dikatakan bahwa segala sesuatu yang kau ingin mati dalam keadaan tersebut falzamulan, maka lazimkanlah, maka terus lakukanlah. Ketika kita ingin mati dalam keadaan menuju ke masjid, kita terus berangkat ke masjid. Kita ingin mati dalam keadaan sujud, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mati dalam keadaan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah zikir. Kita ingin mati dalam keadaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, teruslah sholawat. Ya, fa insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan. Ya, karena seseorang kalau misalnya meninggal dunia terus dia dalam keadaan husnul khotimah, itulah puncak kesuksesan. Disitulah nikmat terbesar manusia. Karena seseorang ketika meninggal dunia, daripada rumahnya dia ingin jasadnya ini diantarkan ke liang lahat, maka si jenazah ini bakal apa? Bakal kasarnya itu kayak bilang cepatlah. Dia sudah gak sabar. Karena apa? Nanti ketika di alam kubur dia bakal dikasih kenikmatan. Tapi kalau kita gunakan waktu kita pada zaman sekarang untuk berlomba-lomba mendapatkan dunia, hubbud dunya, akhirnya kita lalai terhadap akhirat. Terus kita mati dalam keadaan tidak membawa amalan-amalan yang soleh, naudzubillah min dzalik. Maka apa? Ya, sebagaimana dikatakan, kita bakal mengatakan binasalah aku, celakalah aku. Aina tadhabuni, mau dibawa kemana aku? Ketika diangkat di keranda, kita akan mengatakan seperti itu, irji'uni. Maka kembalikan aku. Ya, maka dari itu ayo kita sadar bahwasanya diri kita ini ketika di dunia ialah saatan, sementara, ya cuma sesaat. Mari kita tanamkan dalam diri kita itu, yaitu apa? Sifat qanaah. Yang akhirnya kita ini tidak fokus ke dunia, yang akhirnya kita ini apa? Tidak mencintai dunia. Dan kita tidak mencintai dunia, akhirnya kita ini fokus ke akhirat. Dan kita fokus ke akhirat, akhirnya kita mengamalkan amalan yang baik. Ketika kita menggunakan memiliki amalan-amalan yang baik, ketika kita meninggal tenang kita. Ya, semoga pada malam hari ini yang hadir pada musala ini semuanya mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kata atau kosakata yang kurang mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.